Pergi kamu dari rumah ini, bentak ibu mertuaku, yang juga direktur rumah sakit tempatku bekerja. Dia memfitnah, memecat, dan mengusirku di hari yang sama. Di tengah jalan sepi aku bertemu dengan satu keluarga yang baru saja mengalami kecelakaan parah. Aku langsung turun dan melakukan pertolongan pertama, setelah 2 jam kondisi mereka membaik. Seorang pria paruh baya mengucapkan terima kasih dan hanya menanyakan namaku. Aku tak menyangka, malam itu akan merubah hidupku, karena... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Safira baru saja menutup jahitan terakhir pada pasien trauma kecelakaan lalu lintas ketika seorang perawat memanggilnya. Wajah perawat itu tegang. "Dokter Safira," katanya dengan suara pelan, "Anda dipanggil ke ruang dewan direksi. Sekarang." Safira mengernyit. Ini tidak biasa. Dia mengira ini mungkin tentang permintaan alat baru yang diajukan departemennya. Sambil melepas sarung tangan dan mencuci tangan, dia merapikan jilbabnya yang terkena sedikit noda darah yang sudah mengering. Ruang dewan terasa dingin dan mencekam. Di ujung meja panjang duduk ibu mertuanya, Dr. Ambar, dalam kapasitasnya sebagai direktur utama rumah sakit. Wajahnya keras, tidak menunjukkan tanda-tanda hubungan keluarga. Di sebelahnya duduk Dr. Ivan, rekan kerjanya yang Safira tahu selalu iri dengan pencapaiannya. Ada juga kepala personalia dan kepala komite etik. "Silakan duduk, Dokter Safira," kata Dokter Ambar. Suaranya formal dan menusuk. Safira duduk, punggungnya langsung tegak. "Ada apa, Ibu Direktur?" Dokter Ivan yang maju lebih dulu, meletakkan beberapa lembar kertas di atas meja. "Kami menemukan kejanggalan serius dalam laporan jaga Anda 3 hari lalu. Anda tercatat melakukan prosedur darurat yang tidak sesuai standar operasional pada pasien VIP." Mata Safira membelalak. Pasien itu mengalami henti jantung mendadak. "Saya melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawanya. Itu adalah tindakan diskresi medis." "Diskresi yang hampir membunuhnya," bentak Dr. Ivan. "Anda menggunakan obat di luar formularium yang disetujui, tanpa konsultasi." "Saya sudah mencoba menghubungi Anda sebagai konsultan malam itu, Dr. Ivan, tapi Anda tidak bisa dihubungi," balas Safira, suaranya mulai bergetar karena marah. "Pasien itu hidup. Dia stabil sekarang. Prosedur saya berhasil." Dokter Ambar mengangkat tangannya, menghentikan perdebatan. "Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kepatuhan. Rumah sakit ini berjalan di atas aturan dan reputasi. Anda, Dokter Safira, telah berulang kali menunjukkan kecerobohan." "Kecerobohan?" Safira tidak percaya mendengarnya. "Saya mendedikasikan hidup saya untuk pasien. Ibu Direktur tahu itu." Dokter Ambar menatapnya tajam. Tatapan itu menembus Safira, bukan sebagai direktur kebawahan, tapi sebagai sesuatu yang lebih kelam. "Komite telah memutuskan. Mengingat beratnya pelanggaran ini dan potensi tuntutan hukum dari keluarga pasien VIP, kami tidak punya pilihan selain mengakhiri hubungan kerja Anda dengan rumah sakit ini. Efektif segera." Hening. Suara pendingin ruangan terdengar seperti deru. "Dipecat?" bisik Safira. "Serahkan kartu akses dan pagar Anda," kata kepala personalia dengan datar. Safira menatap Dokter Ambar, mencari sedikit saja keraguan, sedikit saja tanda bahwa ini adalah lelucon kejam. Tapi yang dia temukan hanyalah dinding es. Ibu mertuanya baru saja memecatnya di depan semua orang. Dokter Ivan tersenyum tipis, penuh kemenangan. Safira berdiri. Tangannya gemetar hebat, tapi dia memaksakan diri untuk tetap tenang. Dia melepaskan kartu akses dari lehernya dan meletakkannya di atas meja. Lalu dia berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia harus melewati lobi utama, tempat rekan-rekannya yang lain menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan ingin tahu. Kabar buruk menyebar lebih cepat daripada infeksi di rumah sakit. Dia merasa telanjang. Dia merasa terhina. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Dia mencoba menelepon Rendra, suaminya, tapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Tentu saja. Rendra sedang dalam tugas operasi militer di perbatasan. Dia tidak akan bisa dihubungi selama berminggu-minggu. Safira sendirian menghadapi ini. Dia memarkir mobilnya di garasi rumah mewah milik mertuanya. Rumah yang dia tinggali sejak menikah dengan Rendra 3 tahun lalu. Rumah yang tidak pernah terasa seperti rumahnya sendiri. Pintu depan tidak terkunci. Saat dia masuk, dia melihat ibu mertuanya,
Dokter Ambar, sudah ada di sana. Wanita itu telah berganti pakaian dari seragam direktur yang kaku menjadi daster rumah yang nyaman. Dia sedang duduk di sofa, menyeruput teh. Ibu. Safira memulai, suaranya parau. Ibu, aku bisa jelaskan. Yang di rumah sakit tadi itu fitnah. Dokter Ivan menjebakku. Ibu tahu aku tidak mungkin. Dokter Ambar meletakkan cangkir tehnya. Saya tidak peduli. Apa? Saya bilang, saya tidak peduli. Ulang Dokter Ambar, matanya menatap Safira dengan dingin. Saya tidak peduli apakah itu fitnah atau bukan. Tapi, kenapa? Aku istrimu Rendra, Bu. Dan itu adalah kesalahan terbesarnya, kata Dokter Ambar, akhirnya berdiri. Dia menunjuk ke arah pintu. Di sana, di dekat pintu, berdiri 2 koper besar. Koper milik Safira. Jantung Safira serasa berhenti berdetak. Ibu, apa maksudnya ini? Rumah ini bukan tempatmu lagi. Putraku, seorang perwira terhormat, tidak pantas memiliki istri yang dipecat secara tidak hormat karena malapraktik. Kamu mempermalukan keluarga ini, Safira. Itu bukan malapraktik. Ibu tahu itu. Teriak Safira, air matanya kini tak terbendung. Ibu ada di sana. Ibu membiarkan ini terjadi. Tentu saja, kata Dokter Ambar dengan tenang. Saya sudah lama menunggu kesempatan ini. Kesempatan untuk menyingkirkanmu. Kamu, dengan latar belakang kampungmu, jilbab besarmu, dan sikap sok sucimu. Kamu tidak pernah pantas untuk Rendra. Safira terhuyung mundur, seolah baru saja ditampar. Jadi, ini semua sudah direncanakan. Pemecatan di rumah sakit hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengusirnya dari kehidupan Rendra. Pergilah, kata Dokter Ambar, suaranya kembali datar. Kembalilah ke kampungmu. Jangan pernah kembali. Safira menatap koper-kopernya, lalu menatap wanita yang telah dia hormati seperti ibunya sendiri. Rasa sakitnya begitu dalam, lebih sakit daripada penghinaan di rumah sakit tadi. Ini adalah pengkhianatan total. Dengan sisa kekuatan yang dia miliki, Safira berjalan ke arah pintu. Dia menarik kedua kopernya. Dia tidak akan memberi wanita itu kepuasan dengan melihatnya memohon. Saat Safira membuka pintu, hujan di luar turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangisinya. Dia baru saja melangkah keluar dari teras ketika Dokter Ambar memanggilnya. Tunggu. Safira berhenti, tapi tidak berbalik. Sebuah amplop coklat tebal terlempar dan jatuh di dekat kakinya yang basah. Itu pesangonmu, kata Dokter Ambar dari ambang pintu. Sesuai dengan nilaimu. Pintu di belakangnya tertutup dengan suara keras dan final. Safira berdiri di bawah hujan, basah kuyup, memandangi amplop yang tergeletak di genangan air. Dia mengambilnya, meremasnya dalam genggamannya, lalu berjalan terseok-okoh ke mobilnya. Dia tidak punya tujuan lain selain pulang. Pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Safira mengemudi tanpa arah yang jelas. Air mata bercampur dengan air hujan di kaca depan mobilnya. Hujan turun begitu deras, sehingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. Wiper mobil bekerja keras, sekeras jantungnya yang berdebar menahan sakit hati. Dia sudah mengemudi selama hampir 3 jam. Menjauhi kota, menjauhi kehidupan yang baru saja direnggut darinya. Ponselnya tergeletak di kursi penumpang. Dia sudah mencoba menelepon Rendra puluhan kali. Setiap panggilan berakhir di pesan suara yang sama. Mas, aku diusir, bisiknya ke udara. Ibumu mengusirku. Dia tidak bisa meninggalkan pesan itu. Dia menghapusnya. Apa yang bisa Rendra lakukan? Dia sedang bertugas di tempat yang bahkan tidak ada sinyal. Dia tidak ingin menambah beban suaminya. Pikirannya melayang kembali ke semua kejadian kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Dia ingat pertama kali Rendra membawanya bertemu ibunya. Dokter Ambar menatap jilbabnya dari atas ke bawah, lalu bertanya, "Jadi, kamu dokter dari universitas swasta di daerah? Bukan lulusan terbaik dari universitas negeri ternama?" Rendra tertawa, mengira ibunya bercanda. Safira hanya tersenyum kaku. Dia ingat saat di dapur, dia mencoba memasak makanan kesukaan Rendra, rendang. Dokter Ambar datang dan langsung memanggil asisten rumah tangga. "Suti, tolong buang ini. Baunya terlalu menyengat." Rendra sekarang lebih suka masakan barat. "Safira, kamu sebaiknya fokus saja pada pekerjaanmu, kalau kamu memang bisa." Setiap cemoohan kecil, setiap pandangan merendahkan, semua itu kini terlihat jelas. Itu semua adalah bagian dari penolakan Dokter Ambar terhadap dirinya. Safira hanyalah gadis kampung miskin yang beruntung dinikahi oleh putranya yang seorang perwira dan dokter.
Di mata Dokter Ambar, Safira tidak pernah cukup baik. Safira tersentak kaget saat sebuah klakson panjang membangunkannya. Dia hampir saja menyerempet sebuah truk besar. Dia membanting setir ke kiri, jantungnya berdebar kencang. Dia harus fokus. Dia tidak boleh mati konyol di jalan. Dia melihat papan penunjuk jalan. Jalan tol utama di depan ditutup karena banjir. Ada pengalihan arus ke jalur alternatif. Sebuah jalur lintas hutan yang terkenal sepi, berkelok-kelok, dan berbahaya di malam hari. Tapi Safira tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin kembali ke kota. Dia mengikuti arah pengalihan itu. Seketika, suasana berubah. Jalanan yang tadinya lebar kini menyempit. Pohon-pohon besar menjulang di kedua sisi, menciptakan terowongan gelap yang menakutkan. Hujan membuat jalanan licin dan penuh lubang. Safira mengurangi kecepatan mobilnya. Dia sudah mengemudi di jalur ini selama hampir 1 jam, dan tidak berpapasan dengan satu mobil pun. Dia benar-benar sendirian. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Dia meraihnya dengan penuh harap. Mungkin Rendra, tapi layar ponsel itu hanya berkedip, lalu mati total. Baterainya habis. Dan bahkan jika tidak, di tempat terpencil ini, sinyal adalah kemewahan. Dia melempar ponsel itu ke kursi dengan frustrasi. "Kamu berhasil, Ibu," gumam Safira pada kegelapan. "Kamu membuangku ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa menemukanku." Rasa putus asa mulai merayapinya. Dia lelah, lapar, dan kedinginan. AC mobilnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang menusuk tulangnya. Dia memikirkan ayahnya di kampung. Seorang pensiunan guru SD yang sederhana. Dia memikirkan ibunya yang selalu mengajarinya untuk sabar. Bagaimana dia akan menjelaskan semua ini pada mereka? Safira terus mengemudi, matanya menatap nanar ke jalan yang licin. Kabut mulai turun, bercampur dengan gerimis, membuat segalanya semakin buram. Dia hanya ingin ini segera berakhir. Dia ingin tiba di rumah, memeluk ibunya, dan menangis sepuasnya. Tepat di sebuah tikungan tajam yang menurun, lampu depan mobilnya menangkap sesuatu. Sesuatu yang sangat salah. Ada bekas ban yang keluar jalur, mengarah langsung ke jurang kecil di sisi kanan jalan. Ada pagar pengaman yang patah, hancur berkeping-keping. Jantung Safira berhenti. Dia menginjak rem perlahan, membuat mobilnya berhenti beberapa meter dari lokasi itu. Dia mematikan mesin. Hening. Hanya suara gerimis yang mengetuk atap mobil dan suara jangkrik dari dalam hutan. Dia menyalakan lampu daruratnya, lalu meraih senter kecil yang selalu disimpannya di laci dashboard. Dengan ragu, dia membuka pintu mobil. Udara malam yang dingin langsung menerpanya. Dia berjalan hati-hati ke tepi jalan yang rusak. Dia mengarahkan senternya ke bawah, ke dalam kegelapan jurang. Dan di sanalah dia melihatnya. Sekitar 10 meter di bawah, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam terbalik, ringsek parah. Asap tipis masih mengepul dari mesinnya. Mobil itu baru saja kecelakaan. Safira menelan ludah. Dia berteriak, "Halo, ada orang di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang mencekam. Nalurinya sebagai dokter langsung mengambil alih. Masalah pribadinya, rasa sakit hatinya, semua itu lenyap. Ada orang yang membutuhkan bantuan. Dia berlari kembali ke mobilnya, bukan untuk pergi, tapi untuk membuka bagasi. Di sana, tersimpan tas medis darurat yang selalu dia bawa. Tas yang sama yang sering diejek Dokter Ambar sebagai perlengkapan dokter kampung. Safira mengambil tas itu, mengaitkannya di bahunya, dan tanpa ragu sedetik pun, dia mulai mencari jalan menuruni lereng yang curam dan berlumpur itu menuju mobil yang hancur. Lereng itu curam dan licin. Hujan telah mengubah tanah menjadi lumpur pekat yang menyedot sepatu Safira. Dia meluncur turun, lebih sering menggunakan tangan dan lutut daripada kakinya, tidak peduli jilbab dan pakaiannya sobek atau kotor. Satu-satunya yang penting adalah cahaya senter yang menyorot mobil hitam yang hancur di bawah. Tas medisnya yang berat membentur-bentur punggungnya. Aroma bensin dan oli yang tajam bercampur dengan bau tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat dikenal Safira, bau anyir darah. Dia akhirnya sampai di dasar. Mobil itu tergeletak miring, bagian depannya hancur menabrak pohon besar. Kaca depannya pecah berhamburan. "Halo, tolong." Ada suara. Suara tangisan seorang gadis muda dari kursi belakang. "Tenang, Dick. Saya di sini untuk membantu. Saya seorang dokter," teriak Safira, suaranya berusaha mengalahkan deru hujan. Dia harus bertindak cepat. Prinsip triase, selamatkan yang paling mungkin diselamatkan, berputar di kepalanya. Dia mengarahkan senter ke kursi belakang. Seorang gadis remaja,
mungkin berusia 15 tahun, menangis histeris. Ada darah di pelipisnya, tapi dia sadar dan bergerak. Saya tidak bisa keluar. Kakiku terjepit. Pekiknya. Safira mencoba membuka pintu belakang, tapi pintu itu macet. Tenang, Dick. Saya akan periksa yang di depan dulu, lalu saya kembali padamu. Jangan tidur. Terus bicara padaku. Siapa namamu? Anya. Kakiku sakit. Baik, Anya. Tetap di sana. Safira beralih ke pintu depan. Pintu pengemudi hancur total. Dia berlari ke sisi penumpang. Ajaibnya, pintu itu sedikit terbuka. Dia merobek pintu itu dengan sisa tenaganya. Di kursi penumpang depan, seorang wanita paruh baya terkulai. Dia mengerang kesakitan. Safira menyinarkan senter ke kakinya. Pemandangan itu mengerikan. Tulang pahanya patah dan menembus kulit celananya. Patah tulang terbuka. Darah menggenang di lantai mobil. Tahan, Bu, bisik Safira. Dia membuka tas medisnya. Dia harus menghentikan pendarahan. Dia mengeluarkan perban kompresi dan beberapa kain kasa steril. Tangannya bekerja dengan cepat, membebat luka itu sekuat yang dia berani, menciptakan balutan darurat untuk memperlambat pendarahan. Dia tidak punya apa-apa untuk morfin. Ibu, ini akan sangat sakit. Gigit ini, katanya, menyodorkan gulungan perban bersih ke mulut wanita itu. Wanita itu mengangguk lemah, air mata mengalir di pipinya saat Safira mengencangkan ikatan. Sekarang, yang terpenting. Pengemudi. Pria itu terkulai di atas kemudi yang bengkok. Dia tidak bergerak. Tidak bersuara. Safira merayap masuk ke dalam mobil melalui pintu penumpang, melewati wanita yang terluka. Dia meletakkan 2 jari di leher pria itu. Nadinya ada, tapi sangat lemah dan cepat. Safira menyinarkan senter ke wajahnya. Dia adalah seorang pria paruhbaya, mungkin berusia akhir 50-an. Wajahnya tegas meski kini pucat dan penuh luka. Ada luka robek besar di kepalanya, tapi bukan itu yang membuat Safira khawatir. Dia mendengar suaranya. Suara napas pria itu. Suaranya gurgling, seperti orang berkumur, dan dia tampak sangat sulit bernapas. Safira menekan dadanya dengan ringan. Pria itu mengerang. Safira memperhatikan dadanya di bawah cahaya senter. Satu sisi dadanya tidak mengembang seirama dengan sisi lainnya. Vena di lehernya juga tampak membesar. Jantung Safira berdebar kencang. Dia tahu tanda-tanda ini. Pneumotoraks. Paru-parunya kolaps, mungkin karena tulang rusuk yang patah menusuknya. Udara memenuhi rongga dadanya, menekan jantung dan paru-paru lainnya. Jika dia tidak melakukan sesuatu dalam beberapa menit ke depan, pria ini akan mati. Anya. Safira berteriak ke belakang. Anya, kamu masih di sana? Iya, Kak sakit. Anya, aku butuh bantuanmu. Kakak akan berikan senter ini. Pegang erat-erat. Arahkan cahayanya ke dada bapakmu. Jangan goyang. Kamu bisa lakukan itu. Safira merangkak kembali sedikit, memberikan senternya kepada tangan gemetar di kursi belakang. Cahaya itu bergoyang-goyang liar sebelum akhirnya fokus ke dada pria itu. Safira membuka tas medisnya lagi. Dia mencari jarum. Jarum terbesar yang dia punya. Jarum infus ukuran 14. Ini adalah prosedur yang berisiko tinggi. Dia hanya pernah melakukannya sekali pada manekin selama pelatihan. Melakukannya di dalam mobil yang hancur, di tengah hujan, dengan penerangan minim. Aku tidak punya pilihan, gumamnya. Dia mengambil botol antiseptik kecil dan menyiramkannya ke area di antara tulang rusuk kedua pria itu, tepat di bawah tulang selangka. Tuhan, lindungi tanganku, doanya dalam hati. Dia memegang jarum itu seperti memegang belati. Dia mengambil napas dalam-dalam. Maafkan saya, Pak, bisiknya. Lalu dia menusukkannya. Tegas dan cepat. Menembus kulit, menembus otot, menembus celah di antara tulang rusuk. Terdengar suara, hiss. Yang jelas. Suara udara terkompresi yang keluar dari rongga dada. Safira membiarkan jarum itu tertancap di sana. Seketika, pria itu terbatuk hebat, menyemburkan darah. Tapi kemudian, keajaiban terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam. Satu napas penuh yang nyata. Safira melihat dadanya mulai mengembang lebih simetris. Dia bersandar di kursi mobil yang basah, napasnya sendiri terengah-engah. Dia baru saja menyelamatkan nyawa pria itu. Dia tidak tahu berapa lama dia bekerja. Dia kembali ke wanita itu, memeriksa pembalutnya. Dia kembali ke Anya, mencoba menenangkan gadis itu, memastikan kakinya tidak dalam bahaya langsung.
Dia membersihkan luka di kepala pria itu sebaik mungkin. Dia menggunakan selimut darurat dari tasnya untuk menyelimuti mereka bertiga. 2 jam. Rasanya seperti 2 jam telah berlalu. Hujan sudah mereda menjadi gerimis. Safira duduk di tanah berlumpur di samping mobil, kelelahan, basah kuyup, dan kedinginan. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Sekarang dia hanya bisa menunggu. Tiba-tiba, terdengar suara batuk dari dalam mobil. NNGGH. Safira bangkit dan mengarahkan sisa cahaya dari ponselnya yang sekarat, yang dia temukan di tasnya, ke arah si pengemudi. Pria itu bergerak. Matanya terbuka sedikit, kabur dan tidak fokus. Dia menatap Safira. Menatap jilbabnya yang kotor oleh lumpur dan darah. Menatap wajah lelahnya. Tangan pria itu bergerak, mencengkeram lengan Safira dengan kekuatan yang mengejutkan. Siapa? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Siapa namamu? Safira mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Saya Safira, Pak, katanya dengan suara lembut. Saya seorang dokter. Bantuan akan datang. Bertahanlah. Pria itu menatapnya sejenak, lalu matanya terpejam lagi. Tapi kali ini, cengkeramannya tidak terlepas. Cahaya biru dan merah yang berputar akhirnya membelah kegelapan hutan. Sekitar 30 menit setelah jenderal itu pingsan lagi, Safira mendengar suara sirene dari kejauhan. Dia menggunakan sisa tenaga di ponselnya untuk menelepon layanan darurat segera setelah dia menemukan satu bar sinyal yang lemah di atas bukit kecil, sebelum baterainya benar-benar mati. 2 mobil polisi dan 1 ambulans tiba. Para petugas bergegas menuruni lereng dengan tandu dan peralatan. Apa yang terjadi? Tanya seorang petugas medis senior, melihat kekacauan itu. Safira berdiri. Dia merasa seperti hantu. Kecelakaan tunggal. 3 korban. 1 remaja, Anya, kemungkinan fraktur tibia minor, shock. 1 wanita dewasa, fraktur femur terbuka, pendarahan terkendali, kesadaran menurun. 1 pria dewasa, pengemudi, cedera kepala berat, dan tension pneumotoras yang sudah saya dekompresi di lapangan dengan jarum. Petugas medis itu menatapnya, lalu ke jarum yang masih tertancap di dada pria itu, lalu kembali ke Safira. Kamu yang melakukan ini? Saya Dokter Safira. Ini tas saya. Petugas itu mengangguk singkat, rasa hormat terpancar di wajahnya. Oke, Dok. Ambil alih dari sini. Tim penyelamat bekerja efisien. Mereka menggunakan gergaji hidrolik untuk membebaskan Anya dan mengevakuasi wanita itu. Yang terakhir adalah pria itu. Mereka sangat berhati-hati, memasang penyangga leher dan memindahkannya ke tandu. Saat mereka membawa tandu terakhir ke atas, pria itu sadar kembali. Dia mencari-cari di kerumunan petugas. Matanya menemukan Safira yang berdiri di bayang-bayang. Dia tidak berkata apa-apa, tapi tatapannya tajam. Dok, Anda ikut ambulans? Tanya petugas medis tadi. Safira menggeleng. Tidak. Saya harus pergi. Saya sudah memberikan laporan saya. Tapi, Dok, Anda saksinya. Dan Anda terlihat. Petugas itu menatap pakaian Safira yang basah dan berlumuran darah. Saya baik-baik saja, potong Safira. Dia tidak ingin ada di rumah sakit. Dia tidak ingin ada pertanyaan lebih lanjut. Dia tidak ingin ada yang tahu siapa dia. Dia hanya ingin menghilang. Sebelum ada yang bisa menghentikannya, Safira berjalan terhuyung-huyung mendaki lereng, kembali ke mobilnya. Dia masuk ke dalam, menyalakan mesin, dan memutar balik mobilnya. Dia pergi begitu saja. Di kaca spion, dia melihat lampu ambulans menghilang ke arah berlawanan, menuju kota yang baru saja membuangnya. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang mematikan. Adrenalin yang membuatnya bertahan selama berjam-jam kini telah hilang, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Setiap otot di tubuhnya sakit. Rasa sakit di hatinya akibat pengusiran dokter Ambar kembali dengan kekuatan penuh, kini bercampur dengan bau darah dan bensin dari kecelakaan itu. Matahari mulai terbit ketika dia akhirnya melihat tanda, "Selamat datang," di desanya. Sebuah desa kecil yang tenang, dikelilingi oleh sawah hijau yang baru ditanam. Dia memarkir mobilnya di depan rumah kayu sederhana orang tuanya. Rumah itu tampak begitu kecil, begitu hangat. Dia duduk di mobil selama beberapa menit, tidak sanggup bergerak. Dia melihat penampilannya di kaca spion. Wajahnya pucat, matanya merah. Jilbabnya kotor dan sobek. Ada bercak darah kering di pipinya. Dia tampak seperti korban, bukan penolong. Akhirnya, dia membuka pintu. Suara derit pintu mobilnya membangunkan ayahnya, yang selalu bangun sebelum subuh untuk sholat. Ayahnya,
Seorang pria berusia 60-an dengan wajah teduh, keluar ke teras. Dia membeku saat melihat Safira. Safira? Nak? Ada apa? Suaranya bergetar. Safira tidak bisa menahannya lagi. Dia berlari ke pelukan ayahnya dan menangis. Dia menangis untuk pekerjaannya yang hilang, untuk suaminya yang jauh, untuk penghinaan yang dia terima, dan untuk nyawa yang baru saja dia perjuangkan. Ya Allah, Nak, kamu kenapa? Ibunya kini berlari keluar, jilbab tidurnya masih terpasang. Melihat kondisi putrinya, ibunya tidak bertanya lagi. Mereka membawanya masuk. Ibunya segera memanaskan air sementara ayahnya membuatkan teh melati hangat. Mereka tidak menuntut penjelasan. Mereka hanya melepaskan pakaiannya yang kotor, membantunya membersihkan diri, dan menyelimutinya di kamar tidurnya yang lama, kamar yang masih berbau kapuk dan minyak kayu putih. Safira menceritakan sebagian. Dia bilang ada masalah besar di rumah sakit, dan dia mengambil cuti panjang. Dia bilang dia bertengkar hebat dengan ibu mertuanya. Dia tidak menceritakan tentang pemecatan tidak hormat. Dia tidak menceritakan tentang pengusiran. Dia tidak menceritakan tentang amplop berisi uang yang masih ada di mobilnya, basah dan terlupakan. Dia tidak sanggup membuat mereka lebih khawatir. 1 minggu berlalu dalam kabut. Safira menghabiskan hari-harinya dengan tidur, makan bubur buatan ibunya, dan duduk di teras belakang, menatap sawah. Dia tidak menyentuh ponsel barunya yang dibelikan ayahnya. Dia memutus hubungan dengan dunia. Orang tuanya memberinya ruang. Mereka melihat luka di balik matanya, tapi mereka menunggu. Setiap hari, dia membantu ibunya di dapur atau ayahnya di kebun kecil mereka. Tangannya, yang terbiasa memegang pisau bedah dan jarum suntik, kini terbiasa mencabut rumput liar dan memetik cabai. Itu adalah terapi yang menyakitkan. Dia adalah seorang dokter brilian yang kini menganggur, bersembunyi di kampung. Dokter Ambar telah menang. Pada hari ke-7, Safira sedang membantu ayahnya memberi makan ayam ketika dia mendengar suara itu. Suara mesin diesel yang berat dan teratur, suara yang sangat tidak biasa di jalanan desanya yang sempit. Beberapa tetangga keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik. Safira berjalan ke depan rumah. Ayahnya menyusul di belakangnya, tampak cemas. Sebuah jeep militer berwarna hijau tua berhenti tepat di depan pagar kayu mereka. Debu berterbangan. Jeep itu tampak gagah dan mengintimidasi di antara rumah-rumah sederhana. Seorang pria tegap berseragam loreng lengkap turun dari kursi penumpang. Dia memakai baret hijau dan membawa tongkat komando kecil. Pangkat di bahunya menunjukkan dia seorang komandan senior, mungkin seorang kolonel. Pria itu melepas kacamata hitamnya. Dia memandang berkeliling, lalu matanya tertuju pada Safira. Ayah Safira tampak pucat, mengira ada berita buruk tentang Rendra. Komandan itu berjalan dengan langkah tegas ke arah gerbang. Dia berhenti di depan Safira dan ayahnya, berdiri dalam posisi siaga. "Permisi," suaranya berat dan berwibawa. "Saya mencari Dokter Safira, istri dari Kapten Rendra." Jantung Safira serasa berhenti berdetak. Jantung Safira seolah berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya, kandang ayam, bau pakan, ayahnya yang berdiri kaku, semuanya terasa menjauh. Seorang komandan militer, dengan seragam lengkap dan wibawa yang tak terbantahkan, berdiri di depan pagar rumahnya yang reot, mencari dirinya. "Saya Safira," jawabnya, suaranya lebih pelan dari yang dia inginkan. Ayahnya maju selangkah, mencoba melindungi. "Ada apa ini, Pak? Apa ada masalah dengan Rendra?" Ketakutan dalam suara ayahnya adalah hal yang paling ditakuti Safira. Komandan itu, Safira bisa melihat tanda pangkat kolonel di kerahnya, menatap ayah Safira, lalu kembali ke Safira. Sikapnya tidak mengancam, tapi juga tidak ramah. Itu adalah sikap profesional yang kaku. "Kapten Rendra dalam keadaan baik, Pak," katanya, sedikit menenangkan ayah Safira. "Saya Kolonel Santoso. Saya di sini atas perintah." "Perintah apa?" tanya Safira. Kolonel Santoso tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. "Dokter Safira, saya diperintahkan untuk menjemput Anda dan membawa Anda ke markas komando daerah militer. Sekarang." "Ini bukan permintaan. Ini adalah perintah." "Menjemput?" Ayah Safira melangkah lagi. "Anak saya tidak melakukan kesalahan apapun." "Untuk urusan apa?" Kolonel Santoso menghela napas. Sepertinya dia sudah menduga akan ada perlawanan. "Pak, saya tidak bisa mendiskusikan detailnya di sini. Ini adalah masalah mendesak yang membutuhkan kehadiran Dokter Safira. Karena Kapten Rendra sedang tidak di tempat, Anda sebagai wali, kami minta untuk mendampingi beliau." Penyebutan Rendra sebagai tidak di tempat
dan ayahnya sebagai wali, membuat perut Safira mulas. Ini terdengar seperti masalah hukum. Apakah ini ada hubungannya dengan pemecatannya? Apakah Dokter Ambar tidak puas hanya dengan mengusirnya, dan sekarang melaporkannya atas tuduhan kriminal? Atau, apakah ini tentang kecelakaan itu? Apakah dia dianggap lalai? Apakah pria itu meninggal? Saya tidak mau, kata Safira, suaranya bergetar. Saya tidak akan kemana-mana sebelum Bapak jelaskan ada apa. Kolonel Santoso menatapnya tajam. Dokter Safira, percayalah, ini demi kebaikan Anda. Ini bukan investigasi kriminal. Kami hanya perlu Anda bertemu dengan seseorang. Tolong, jangan mempersulit ini. Ayahnya memegang lengan Safira. Dia menatap mata Safira, lalu ke kolonel itu. Sebagai seorang pensiunan guru di desa, berhadapan dengan seorang perwira militer senior adalah hal yang menakutkan. Tapi dia lebih takut lagi akan keselamatan putrinya. Baik, Pak Kolonel, kata ayahnya akhirnya. Kami akan ikut. Beri kami waktu 15 menit untuk berganti pakaian. Kolonel Santoso mengangguk. Tentu. Kami tunggu di mobil. Dia berbalik dan berjalan kembali ke jeep, meninggalkan keheningan yang berat. Di dalam kamar, tangan Safira gemetar hebat saat dia mencoba memakai jilbab yang bersih. Ibunya masuk, membawakan segelas air putih, matanya merah karena cemas. Nak, apa yang terjadi? Kamu terlibat masalah apa? Aku tidak tahu, Ibu, bisik Safira. Aku benar-benar tidak tahu. Sabar, nak, hadapi dengan tenang. Ayahmu akan menemanimu. Ingat Allah, kata ibunya, mencoba terdengar kuat. Perjalanan selama 2 jam ke kota terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Safira dan ayahnya duduk di kursi belakang jeep militer, diapit oleh 2 prajurit lain yang diam 1000 bahasa. Kolonel Santoso duduk di depan. Tidak ada yang berbicara. Safira hanya bisa melihat pemandangan sawah dan desa berganti menjadi jalan raya dan gedung-gedung. Dia mencoba menyusun kemungkinan di kepalanya. Jika pria itu meninggal, dia akan dituduh melakukan malapraktik tanpa izin. Dia telah menusuk dada pria itu dengan jarum di pinggir jalan. Itu adalah tindakan medis kobu. Tapi dia tidak punya pilihan. Jeep itu tidak menuju ke rumah sakit atau kantor polisi. Jeep itu melewati gerbang besar markas komando daerah militer, sebuah kompleks yang dijaga ketat yang biasanya hanya dia lihat dari luar. Para penjaga memberi hormat saat jeep mereka lewat. Safira mengira mereka akan dibawa ke ruang interogasi atau semacam kantor hukum militer. Tapi Kolonel Santoso membawa mereka ke gedung utama yang paling megah. Gedung administrasi. Mereka naik lift ke lantai tertinggi. Lorongnya dilapisi karpet tebal dan dindingnya dihiasi foto-foto pahlawan. Hening sekali. Tepat di ujung lorong, di sebuah area tunggu pribadi, Safira melihat seseorang yang membuatnya berhenti bernapas. Mas Rendra? Pria berseragam loreng yang sedang mondar-mandir dengan cemas itu mendongak. Itu benar-benar suaminya. Rendra. Wajahnya lelah, janggutnya sedikit tumbuh, tapi dia ada di sana. Safira. Rendra berlari dan langsung memeluknya erat. Ya Tuhan, kamu tidak apa-apa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa ayah ada di sini? Rendra melepaskan pelukannya dan menatap istrinya dari atas ke bawah. Aku diterbangkan pulang pagi ini. Perintah darurat. Mereka bilang ada urusan keluarga mendesak menyangkut istriku. Aku tidak bisa menghubungimu. Ponselmu tidak aktif. Aku pikir kamu. Safira tidak tahu harus mulai dari mana. Aku dipecat, Mas. Dan ibu mengusirku dari rumah. Wajah Rendra berubah dari khawatir menjadi bingung, lalu menjadi marah. Apa? Dipecat? Ibu mengusirmu? Kapan? Seminggu yang lalu, bisik Safira, air matanya mulai menggenang. Setelah kamu berangkat. Lalu ini ada hubungannya dengan itu. Rendra menatap Kolonel Santoso, meminta penjelasan. Kolonel, apa yang terjadi? Kenapa istri saya dibawa ke sini seperti ini? Kolonel Santoso hanya berdiri tegak. Wajahnya tetap datar. Kapten Rendra, mohon tenang. Anda dipanggil pulang untuk mendampingi istri Anda. Panglima sudah menunggu. Kolonel itu menunjuk ke sebuah pintu kayu besar berukir di ujung area tunggu. Pintu itu dijaga oleh 2 prajurit bersenjata lengkap. Panglima. Rendra tampak lebih bingung. Dia adalah seorang kapten. Dia tidak pernah bertemu Panglima. Panglima Kodam adalah seorang jenderal bintang 2. Bertemu dengannya adalah masalah besar. Panglima Kodam mau bertemu kami?
Kenapa? Kolonel Santoso mengambil langkah ke samping. Bukan Panglima Kodam, Kapten. Rendra dan Safira saling berpandangan. Mari, kata Kolonel Santoso, suaranya kini sedikit lebih lembut. Bapak Panglima sudah menunggu Anda berdua. Rendra meraih tangan Safira, menggenggamnya erat. Dia menatap istrinya, lalu ke pintu yang tertutup itu. Dia tidak tahu apa yang ada di baliknya, tapi dia tahu hidupnya akan berubah. Panglima? Rendra berbisik panik ke Safira. Panglima mana? Apa yang kamu lakukan? Safira hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak tahu. Kolonel Santoso mengetuk pintu besar itu 2 kali. Ketukan yang mantap dan penuh hormat. Masuk, sebuah suara berat terdengar dari dalam. Pintu itu didorong terbuka oleh salah satu penjaga, menampakkan sebuah ruangan yang sangat besar. Itu bukan ruang interogasi. Itu juga bukan rumah sakit. Itu adalah sebuah kantor mewah, mungkin ruang kerja terbesar yang pernah Safira lihat. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap yang dilapisi karpet Persia tebal. Dindingnya dihiasi panel kayu gelap, dan di satu sisi terdapat jendela setinggi langit-langit yang menampakkan pemandangan kota dari atas. Bendera merah putih dan berbagai panji militer berdiri gagah di sudut ruangan. Di tengah ruangan, di balik meja kayu jati berukuran masif, duduk seorang pria. Safira langsung mengenalinya. Meskipun kini dia tidak lagi pucat, tidak lagi berlumuran darah, dan tidak lagi terkulai di atas kemudi. Pria itu kini duduk tegak. Wajahnya yang tegas terlihat berwibawa. Dia mengenakan seragam militer lengkap berwarna hijau zaitun. Seragam yang bersih, rapi, dan penuh dengan tanda jasa serta medali yang berkilauan. Mata Safira turun ke pundaknya. Dan di sanalah, berkilau di bawah cahaya lampu kristal, 4 bintang emas. Jenderal bintang 4. Safira membeku di tempat. Tangannya yang digenggam Rendra kini sedingin es. Rendra, di sebelahnya, bereaksi seperti tentara. Bertahun-tahun pelatihan mengambil alih. Begitu matanya melihat 4 bintang itu, dia langsung melepaskan tangan Safira. Tubuhnya kaku seperti papan. Dia mengambil 1 langkah maju, menghentakkan kakinya, dan memberi hormat militer yang sempurna. Lapor. Kapten Rendra. Siap? Suaranya menggema di ruangan yang sunyi itu. Rendra tidak melihat ke wajah jenderal itu. Dia menatap lurus ke dinding di belakangnya, seperti yang diajarkan. Dia bingung, takut, dan benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa dia, seorang kapten rendahan, berada di ruangan yang sama dengan jenderal penuh, orang nomor 1 atau 2 di Angkatan Darat? Dan mengapa istrinya berdiri gemetar di sampingnya? Apa yang telah dilakukan Safira, hingga melibatkan petinggi militer seperti ini? Safira, di sisi lain, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari pria itu. Jenderal itu, yang Safira ingat sebagai pasien yang hampir mati, tersenyum tipis. Lalu dia berdiri. Dia tidak setinggi yang Safira bayangkan, tapi auranya memenuhi ruangan. Dia berjalan perlahan mengitari meja besarnya. Dia tidak mempedulikan Rendra yang masih dalam posisi hormat kaku. Matanya tertuju lurus pada Safira. "Halo, Dokter Safira," katanya. Suaranya berat. Sama seperti yang Safira ingat di mobil yang hancur itu, tapi sekarang penuh dengan kehidupan dan otoritas. Safira hanya bisa mengangguk. Dia lupa cara berbicara. Di sudut ruangan, Safira baru menyadari ada orang lain. Wanita parubaya yang dia tolong, yang patah tulangnya, duduk di sofa, kakinya masih terbalut gips dan diletakkan di atas bangku kecil. Di sampingnya duduk gadis remaja yang dia tenangkan. Anya. Keduanya tersenyum hangat ke arah Safira. "Istri saya, Riani," kata jenderal itu, menunjuk ke wanita di sofa. "Dan putri saya, Anya." Rendra akhirnya menurunkan tangannya, tapi dia masih berdiri dalam posisi siaga. Matanya melesat antara Safira, jenderal, dan keluarganya. Dia sedang mencoba memecahkan teka-teki yang mustahil. Jenderal Atmaja. Safira sekarang yakin itu namanya. Nama yang selalu dia dengar di berita, berhenti tepat di depan Safira. Dia menatap wanita muda berhijab yang berdiri di hadapannya. Seminggu yang lalu, Jenderal Atmaja memulai, suaranya kini ditujukan kepada Rendra, tapi matanya tidak pernah meninggalkan Safira. "Saya dan keluarga saya dalam perjalanan dinas tidak resmi. Kami mengalami kecelakaan di jalur lintas hutan." Rendra menelan ludah. Dia mulai menghubungkan titik-titik. Hujan deras. Tidak ada sinyal. Mobil kami terbalik. Istri saya mengalami patah tulang terbuka. Putri saya terjepit. Dan saya... Jenderal itu menyentuh dadanya, tepat di tempat Safira menusukkan jarum. "Saya sekarat. Paru-paru saya kolaps.
Dia kembali menatap Safira. Lalu, malaikat ini muncul dari kegelapan. Seorang wanita muda berhijab, sendirian, di tengah badai. Dia menenangkan putri saya, menghentikan pendarahan istri saya, dan tanpa ragu, melakukan dekompresi jarum di dada saya di dalam mobil yang hancur. Jenderal itu menoleh ke Rendra, yang kini menatap istrinya dengan ekspresi takjub dan tidak percaya. Dia menyelamatkan kami semua, kata Jenderal Atmaja dengan nada final. Dia bekerja selama 2 jam sendirian, lalu dia menghilang begitu saja saat bantuan datang. Sang jenderal tertawa kecil. Butuh waktu 3 hari bagi intelijen saya untuk menemukannya. Mereka hanya punya nama depan, Safira, dan deskripsi, dokter berhijab. Mereka melacak setiap rumah sakit, tapi tidak ada catatan tentang dia. Hingga akhirnya mereka melacak mobilnya ke sebuah desa kecil. Jenderal Atmaja mengambil langkah mundur dan menatap pasangan muda di depannya. Rendra yang masih kaku karena syok, dan Safira yang masih gemetar. Dia tersenyum lebar. Kapten Rendra, santai, katanya, suaranya penuh otoritas namun ramah. Dia menepuk bahu Rendra, sebuah gerakan yang membuat Rendra hampir melompat kaget. Istrimu tidak memberitahumu? Tanya Jenderal Atmaja. Dia menyelamatkan nyawa saya. Dia berhenti sejenak, membiarkan Rendra mencerna informasi itu. Dan Panglima Angkatan Darat berikutnya. Hening. Satu kata itu, Panglima, menggantung di udara, begitu berat hingga Rendra merasa sesak napas. Dia adalah seorang kapten. Seorang kapten bahkan jarang berbicara dengan kolonel, apalagi jenderal. Dan kini, dia berdiri di depan Jenderal Bintang 4, calon pemimpin tertinggi Angkatan Darat, yang baru saja memberitahunya bahwa istrinya yang sederhana, yang baru saja diusir dari rumah, telah menyelamatkan nyawanya. Rendra menatap Safira. Ini bukan lagi Safira yang dia kenal sebagai istri yang lembut, dan sering diremehkan ibunya. Ini adalah sosok lain. Seorang pahlawan. Dia melihat Safira bukan lagi melalui kacamata ibunya, tapi melalui mata jenderal di depannya. Dan dia merasa bangga. Rasa bangga yang luar biasa, bercampur dengan rasa malu yang mendalam atas perlakuan keluarganya. Istri Jenderal Atmaja, Riani, memberi isyarat lemah dari sofa. Dokter Safira, kemarilah, nak. Safira, yang masih gemetar, mendekati sofa itu. Rendra dan Jenderal Atmaja mengikuti. Ayah Safira dan Kolonel Santoso berdiri diam di dekat pintu, menjadi saksi bisu. Riani meraih tangan Safira. Tangannya hangat. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, bisik Riani, matanya berkaca-kaca. Saat saya sadar, yang saya rasakan hanya sakit yang luar biasa. Saya melihat tulang saya sendiri, saya pikir saya akan mati. Lalu saya melihat Anda. Wajah Anda tenang, jilbab Anda berlumuran lumpur, tapi Anda berbicara kepada saya seolah-olah kita sedang minum teh di sore hari. Anda bilang, Ibu akan baik-baik saja, saya akan mengurusnya. Dan saya percaya. Anya, putrinya, ikut menimpali. Kak Safira yang paling keren. Kakak terus mengajakku bicara tentang pelajaran sekolah. Aku benci matematika, tapi kakak bilang kalau aku bisa hitung berapa lama ambulans datang, itu akan membantu. Kakak membuatku lupa kalau kakiku terjepit. Safira tersenyum kecil, air matanya akhirnya menetes. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Tidak, kata Jenderal Atmaja, suaranya kembali terdengar tegas. Anda melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Anda melakukan keajaiban di pinggir jalan. Yang membawa saya ke pertanyaan berikutnya. Sang jenderal menatap Safira dengan mata elangnya yang tajam. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk menginterogasi bawahannya. Intelijen saya kesulitan menemukan Anda. Mereka bilang Anda tidak terdaftar di rumah sakit manapun di kota. Saya harus mengerahkan sumber daya yang signifikan hanya untuk melacak mobil Anda ke desa. Dia berhenti sejenak. Dan laporan pertama yang saya dapat dari polisi di tempat kejadian, mereka bilang Anda tampak hancur. Bahkan sebelum Anda menemukan kami. Safira menunduk. Dia tidak bisa berbohong kepada pria ini. Dokter Safira, lanjut Jenderal Atmaja, apa yang dilakukan seorang dokter brilian seperti Anda, sendirian, di tengah badai, di jalur lintas hutan yang sepi, pada pukul 2 pagi, dan mengapa Anda menghilang begitu saja? Rendra kini menatap Safira, menunggu jawaban. Dia hanya tahu sebagian kecil dari cerita itu. Safira memulai, suaranya tercekat. Saya baru saja berhenti dari pekerjaan saya, Jenderal. Berhenti? Rendra menyela, suaranya meninggi. Safira, kamu bilang kamu dipecat.
Kamu bilang ibu mengusirmu. Mata Jenderal Atmaja menyipit. Dia menatap Rendra, lalu kembali ke Safira. Atmosfer di ruangan itu berubah dari rasa terima kasih menjadi interogasi senyap. Kapten Rendra, kata Jenderal Atmaja pelan. Jelaskan. Rendra merasa seperti diadili. Saya tidak tahu, Jenderal. Saya baru tiba pagi ini. Saya baru bertemu istri saya 10 menit yang lalu. Dia hanya bilang, ibu saya memecatnya dan mengusirnya dari rumah. Keheningan yang terjadi selanjutnya lebih buruk daripada ledakan. Istri Jenderal Atmaja, Riani, tampak terkejut. Jenderal Atmaja menatap Safira. Dipecat? Dari rumah sakit mana? Rumah sakit. Safira menyebutkan nama rumah sakit tempat dia bekerja. Jenderal Atmaja tidak mengenalinya. Dia menoleh ke Kolonel Santoso. Santoso. Kolonel Santoso melangkah maju. Dia tidak membawa map. Dia sudah menghafalnya. Rumah sakit swasta Harapan Sejati, Jenderal. Dimiliki oleh grup konglomerat. Direktur utamanya adalah seorang dokter bernama Ambar. Ambar, ulang Rendra, perutnya mulas. Kolonel Santoso menatap Rendra dengan datar. Dokter Ambar. Ibu kandung Anda, Kapten. Kebenaran itu menghantam Rendra seperti sebuah peluru. Ibunya tidak hanya memecat istrinya. Ibunya adalah direktur yang memiliki kuasa untuk memecat. Dan dia melakukannya. Atas dasar apa? Tanya Jenderal Atmaja, suaranya kini sedingin es. Saya? Safira mencoba menjawab, tapi dia terlalu terluka untuk mengatakannya. Kolonel Santoso yang menjawab. Laporan awal kami, Jenderal, menemukan ini terjadi seminggu yang lalu. Tuduhan resmi, malapraktik berat pada pasien VIP. Rendra langsung berbalik ke Safira. Fitnah. Kamu tidak mungkin malapraktik. Kamu dokter terbaik yang aku kenal. Pasien itu hidup. Safira akhirnya bersuara, air matanya mengalir deras. Dia mengalami henti jantung, saya menyelamatkannya. Tapi Dokter Ivan, dia menjebak saya. Dia bilang saya melanggar prosedur. Dan ibu. Dia menatap Rendra, matanya penuh luka. Ibu. Ibu yang memimpin rapat pemecatan itu, Mas. Dia memecatku di depan dewan. Lalu dia mengusirku dari rumah. Dia melemparkan amplop pesangon ke kakiku. Setiap kata adalah tamparan bagi Rendra. Ayah Safira di sudut ruangan mengepalkan tangannya, menahan amarah yang tidak bisa dia luapkan. Jenderal Atmaja berdiri diam. Dia memproses semua informasi itu. Dokter yang menyelamatkan nyawanya dengan prosedur berisiko tinggi di pinggir jalan, baru saja dipecat, karena dituduh melakukan prosedur berisiko. Ironi itu begitu kental. Dia melihat Rendra yang pucat pasi, hancur karena malu. Dia melihat Safira yang menangis dalam diam. Kolonel Santoso, kata Jenderal Atmaja. Siap, Jenderal. Saya mau Anda buka investigasi penuh. Terhadap Dokter Ambar, Jenderal? Bukan, Jenderal Atmaja berjalan ke jendela besar, menatap pemandangan kota di bawah. Saya mau investigasi penuh terhadap seluruh rumah sakit Harapan Sejati. Seluruhnya. Audit keuangan. Audit medis. Periksa setiap laporan kematian dalam 6 bulan terakhir. Periksa setiap klaim asuransi. Periksa setiap pengadaan alat. Dia berbalik, matanya menatap tajam. Saya berutang nyawa pada Dokter Safira. Saya tidak suka berutang. Dan saya benci ketidakadilan. Dia menatap Rendra. Kapten Rendra. Selama seminggu ke depan, Anda dibebas tugaskan dari satuan Anda. Tugas Anda adalah menjaga istri Anda. Dia adalah aset negara yang berharga. Lalu dia menatap Safira, tatapannya melembut. Dokter Safira, Anda dan ayah Anda akan kami antar pulang ke desa Anda, dengan pengawalan. Istirahatlah. Anda tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Biar kami yang urus sisanya. Jenderal Atmaja menatap Kolonel Santoso. Santoso. Saya mau tahu semua tikus yang ada di rumah sakit itu. Dan saya mau tahu siapa Dokter Ivan ini. Saya mau mereka semua ada di meja saya besok pagi. Siap, laksanakan, Jenderal. Dokter Ambar sedang menikmati secangkir kopi pagi termahalnya. Dia duduk di ruang kerjanya yang mewah di lantai atas Rumah Sakit Harapan Sejati, memandangi taman yang terawat sempurna di bawah. Seminggu ini adalah minggu terbaik dalam hidupnya. Rumahnya akhirnya terasa bersih. Tidak ada lagi menantu berhijab yang mengingatkannya pada kemiskinan. Tidak ada lagi bayangan Safira yang cemerlang secara profesional,
yang secara diam-diam membuat posisinya sendiri terasa terancam. Dia baru saja menandatangani surat pemecatan final Safira, membuatnya permanen dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia juga memastikan Dr. Ivan, sekutunya yang licik, mendapatkan posisi kepala departemen yang dulu diincar Safira. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia sedang memeriksa laporan keuangan, sedikit menggeser dana dari anggaran amal ke dana representasi miliknya, ketika interkom di mejanya berbunyi. "Ya, Sinta," jawabnya ketus. "Maaf, Ibu Direktur," suara sekretarisnya terdengar gugup. "Ada tim audit yang ingin bertemu Ibu. Mereka bilang ini mendadak dan dari kementerian." Dokter Ambar mendengus. "Audit lagi. Selalu saja ada birokrat yang mencari-cari uang kopi. Saya sedang sibuk. Suruh mereka buat janji. Atau berikan mereka amplop, seperti biasa. Suruh kepala keuangan yang urus." "Sudah, Bu, tapi mereka tidak mau. Mereka bilang ini bukan audit biasa. Dan mereka tidak sendiri, Bu." Sebelum Dokter Ambar bisa membentak, pintu ruang kerjanya terbuka. Bukan didorong, tapi dibuka dengan tegas. 4 orang pria masuk. 2 mengenakan setelan jas hitam yang kaku, tampak seperti auditor pemerintah senior. 2 lainnya membuat kopi di tangan Dokter Ambar membeku. Mereka mengenakan seragam polisi militer, lengkap dengan baret biru dan ban lengan PM. Dokter Ambar berdiri. Jantungnya berdebar sedikit. "Ada apa ini? Siapa yang mengizinkan Anda masuk?" Pria di tengah, yang seragamnya paling mentereng, Kolonel Santoso, berjalan lurus ke mejanya. Dia tidak tampak terintimidasi oleh kemewahan ruangan itu. Dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja Dokter Ambar. "Dokter Ambar," suaranya datar dan dingin. "Saya direktur utama di sini. Anda tidak bisa seenaknya." "Dokter Ambar," potong Kolonel Santoso, suaranya tidak meninggi, tapi mematikan. "Saya Kolonel Santoso. Ini adalah surat perintah untuk investigasi penuh atas seluruh operasional Rumah Sakit Harapan Sejati. Atas dugaan berat penyalahgunaan wewenang, penipuan asuransi kesehatan, penggelapan dana, dan berbagai dugaan malapraktik medis yang ditutupi." Wajah Dokter Ambar memucat. Saya tidak mengerti. Ini pasti kesalahan rumah sakit kami. Tim saya akan menyegel ruang arsip, ruang server, dan bagian keuangan. Anda, Dokter Ambar, diminta untuk tetap berada di ruangan ini dan tidak menghubungi siapapun. Ponsel Anda, tolong." Salah satu polisi militer melangkah maju, menyodorkan tangan. "Saya tidak akan memberikannya." Dokter Ambar panik. "Saya punya hak. Saya kenal orang di kementerian. Saya kenal Jenderal Darmawan. Saya akan menelepon pengacara saya." Kolonel Santoso menatapnya tanpa ekspresi. "Jenderal Darmawan sedang dalam pemeriksaan di Mabes hari ini. Anda bebas menelepon siapapun yang Anda mau. Tapi ketahuilah, menghalangi penyelidikan ini hanya akan menambah daftar tuntutan Anda." Getaran di tangan Dokter Ambar semakin tak terkendali. Ini bukan audit biasa. Ini serangan terkoordinasi. Polisi militer? Jenderal Darmawan diperiksa? Ini tidak masuk akal. Dia meraih ponselnya di meja, tapi bukan untuk memberikannya. Dia dengan cepat menekan nomor. Nomor koneksi tertingginya, seorang pejabat di lingkaran pertahanan. Panggilannya tersambung. "Ya, halo? Pak?" Dokter Ambar berkata terburu-buru, "Ini Ambar. Ada masalah di rumah sakit saya. Ada tim audit gabungan dan mereka membawa polisi militer. Mereka mengatasnamakan." Terdengar suara helaan napas berat di seberang telepon. Lalu suara itu berbisik, sangat pelan dan penuh ketakutan. "Ambar, kamu mengganggu siapa?" "Saya tidak tahu. Mereka hanya..." "Ambar, dengarkan saya baik-baik." Suara pria itu memotongnya, nadanya panik. "Jangan sebut nama saya. Jangan pernah telepon saya lagi. Jangan hubungi siapapun. Apapun yang terjadi, hadapi sendiri." "Tapi, Pak, ini..." "Kamu tidak mengerti, ya? Ini perintah langsung dari calon Panglima." "Panglima?" Dokter Ambar membeku. "Jenderal Atmaja, kamu mengganggu keluarganya? Apa kamu gila? Kamu baru saja menendang sarang lebah terbesar di Republik ini. Selesaikan masalahmu sendiri. Semoga Tuhan menolongmu." Klik. Telepon terputus. Dokter Ambar menatap layar ponselnya. Jenderal Atmaja. Nama itu berputar di kepalanya. Dia kenal nama itu dari berita.
calon Panglima Angkatan Darat. Tapi, mengganggu keluarganya? Kapan dia? Pikirannya buntu. Dia tidak bisa menghubungkannya. Dia mendongak menatap Kolonel Santoso, yang masih berdiri di sana, mengamatinya dengan sabar. Di belakangnya, salah satu auditor yang menyebar di ruangannya, mengambil sebuah map dari tumpukan, selesai, di meja Dr. Ambar. Auditor itu membukanya. "Kolonel, lihat ini." Kolonel Santoso mengambilnya. Dia membacanya sekilas. Wajahnya mengeras. Laporan pemberhentian tidak hormat. Atas nama, Dr. Safira. Kolonel Santoso mengangkat map itu, seolah menimbangnya. Dia menatap Dr. Ambar. Tatapan matanya begitu dingin hingga Dr. Ambar merasa seperti disiram air es. "Jadi," kata Kolonel Santoso pelan. "Ini dia." Dr. Ambar tidak bisa bernapas. Dia terhuyung mundur dan ambruk di kursi kerjanya. "Jenderal Atmaja." "Safira. Safira." "Jenderal Atmaja." Tidak mungkin. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia akhirnya sadar. Ini semua ada hubungannya dengan menantu perempuan berhijab yang baru saja dia buang seminggu lalu. Dr. Ambar tidak tahu sudah berapa hari berlalu. Sejak tim audit itu datang, hidupnya berubah menjadi neraka dalam gerak lambat. Dia ditempatkan di bawah status tahanan rumah, dilarang berkomunikasi dengan siapapun. Pengacaranya, yang akhirnya datang, hanya bisa menggelengkan kepala. Bukti yang ditemukan tim Kolonel Santoso tidak terbantahkan. Dr. Ivan, sekutunya yang licik, telah berkhianat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menyerahkan semua rekaman percakapan dan dokumen yang membuktikan bahwa Dr. Ambar adalah otak di balik skema pengalihan dana dan penutupan kasus malapraktik. Kasus Safira hanyalah puncak gunung es. Tim audit menemukan jejak korupsi yang sistematis. Pengadaan alat medis yang harganya digelembungkan 3 kali lipat. Penggunaan obat-obatan kadaluarsa yang dilabeli ulang. Dana amal rumah sakit yang mengalir langsung ke rekening pribadinya di luar negeri. Selama bertahun-tahun, Dr. Ambar telah membangun istananya di atas penderitaan pasien. Hari ini, dia diberitahu bahwa dia harus menghadiri rapat dengar pendapat dengan komite etik khusus yang dibentuk Kementerian Kesehatan. Dia dijemput oleh 2 petugas, bukan lagi polisi militer, tapi petugas dari kejaksaan. Mereka tidak memborgolnya, tapi rasa hina itu lebih buruk daripada borgol. Dia mengenakan setelan terbaiknya, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya, tapi tangannya yang gemetar dan lingkaran hitam di bawah matanya menceritakan segalanya. Mereka tiba di gedung kementerian. Dia tidak dibawa ke auditorium besar, tapi ke ruang rapat khusus di lantai eksekutif. Jantungnya berdebar. Dia masih berharap bisa bernegosiasi. Mungkin dia bisa menyerahkan sebagian hartanya, mungkin dia bisa pensiun diam-diam. Petugas itu membuka pintu. "Silakan masuk, Dr. Ambar." Dr. Ambar melangkah masuk, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ruangan itu sudah terisi. Di satu sisi meja panjang duduk 3 orang berseragam Kementerian Kesehatan, wajah mereka kaku. Di sisi lain, dunianya runtuh. Di sana duduk Jenderal Atmaja, tegap dalam seragam kebesarannya. Di sampingnya, istrinya, Riani, duduk di kursi roda, kakinya masih belum pulih sepenuhnya. Di samping Riani, duduk putri mereka, Anya. Dan di seberang mereka, duduk putranya sendiri, Rendra. Rendra juga mengenakan seragam dinasnya, duduk tegak lurus, matanya menatap lurus ke depan, menolak untuk bertemu pandang dengan ibunya. Dan di sebelah Rendra, duduk wanita itu, Safira. Dia tampak tenang, mengenakan blus sederhana dan jilbab bersih. Dia tidak terlihat seperti korban. Dia terlihat seperti pemenang. "Dr. Ambar," kata pria dari kementerian. "Silakan duduk." Hanya ada 1 kursi tersisa. Tepat di ujung meja, menghadap mereka semua. Seperti seorang terdakwa. Dr. Ambar berjalan ke kursi itu. Kakinya terasa seperti jeli. Dia duduk. "Kami telah meninjau laporan investigasi dari tim gabungan," kata pejabat kementerian itu. "Temuannya sangat memberatkan. Kerugian negara akibat penipuan asuransi kesehatan Anda saja mencapai puluhan miliar. Belum lagi temuan kriminal terkait penggelapan dan kelalaian yang disengaja." Dr. Ambar membuka mulutnya. Itu semua fitnah. Itu ulah Dr. Ivan. Dia yang... Dr. Ivan telah memberikan kesaksian penuh. Potong pejabat itu dengan dingin. "Kami punya rekamannya. Dia mengakui bahwa Anda memaksanya memfitnah Dr. Safira untuk menyingkirkannya. Dia juga mengakui bahwa Anda adalah otak di balik semua penipuan keuangan."
Napas Dokter Ambar tercekat. Kami di sini bukan untuk membahas itu, lanjut pejabat itu. Itu akan menjadi urusan pengadilan pidana. Kami di sini untuk komite etik. Untuk mencabut izin praktik Anda. Anda tidak bisa. Pekik Dokter Ambar, suaranya naik 1 oktav. Saya telah mendedikasikan hidup saya. Diam, sebuah suara memotongnya. Bukan pejabat. Bukan Safira. Itu adalah Rendra. Dokter Ambar membeku. Rendra akhirnya menoleh, menatap ibunya. Tapi di matanya tidak ada cinta. Hanya ada rasa kecewa yang dingin dan dalam. Aku bertanya padamu di telepon seminggu yang lalu. Ibu, kata Rendra, suaranya pelan tapi menusuk. Aku bertanya, apa yang terjadi dengan Safira? Dan ibu bilang dia mengundurkan diri. Ibu bilang dia tidak betah. Ibu bilang dia pergi begitu saja. Rendra, ibu bisa jelaskan? Ibu membohongiku, lanjut Rendra, mengabaikan permohonan ibunya. Ibu memecat istriku. Istriku sendiri. Di depan dewan. Lalu ibu mengusirnya dari rumah yang seharusnya menjadi rumahnya juga. Rumah kami. Dia tidak pantas untukmu, nak. Dia dari kampung. Dia menyelamatkan nyawa. Suara Rendra menggelegar di ruangan itu, membuatnya tampak seperti seorang kapten sungguhan untuk pertama kalinya di mata ibunya. Saat ibu sibuk menghitung uang harammu, istriku ada di jurang, di tengah badai, menusukkan jarum ke dada seorang pria untuk menyelamatkan nyawanya. Rendra menunjuk ke arah Jenderal Atmaja. Nyawa pria itu. Semua mata kini tertuju pada Dokter Ambar. Wajahnya pucat pasi. Saat itulah, istri Jenderal Atmaja, Riani, berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya lemah, tapi memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Dokter Ambar, katanya, menatap lurus ke mata wanita yang telah menghancurkan menantunya sendiri. Saya tidak tahu apa yang Anda ajarkan pada putra Anda. Tapi saya tahu apa yang dokter muda itu lakukan untuk saya. Dia membalut kaki saya yang hancur, sementara dia sendiri jelas-jelas sedang hancur hatinya. Riani mencondongkan tubuhnya ke depan di kursi rodanya. Anda memecat dokter yang menyelamatkan nyawa saya, dan nyawa suami saya. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Sekarang, kata Riani, jelaskan pada saya, tentang dana alat medis palsu yang Anda alihkan ke rekening pribadi Anda. Jelaskan pada saya, bagaimana rasanya mencuri dari orang sakit. Itu adalah pukulan terakhir. Topeng wibawa Dokter Ambar hancur berkeping-keping. Dia bukan lagi seorang direktur yang angkuh. Dia hanyalah seorang wanita tua yang ketakutan dan jahat. Dia menatap putranya, mencari pertolongan. Rendra, nak, tolong ibu. Rendra menatapnya lama. Lalu dia menggelengkan kepalanya pelan. Istriku adalah Safira, Bu. Aku memilihnya. Dia menggeser kursinya sedikit lebih dekat ke Safira, sebuah gerakan kecil yang terasa seperti gempa bumi bagi Dokter Ambar. Dokter Ambar ambruk. Dia menundukkan kepalanya di atas meja dan mulai terisak. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan kekalahan. Tangisan seseorang yang kehilangan segalanya. Pejabat kementerian itu berdeham. Komite telah memutuskan. Izin praktik Dokter Ambar dicabut. Efektif saat ini. Dia mengangguk ke petugas di pintu. Urusan Anda di sini selesai. Kejaksaan akan mengambil alih dari sini. Petugas itu masuk dan memegang lengan Dokter Ambar. Mari, Bu. Dokter Ambar diangkat dari kursinya, tidak melawan lagi. Saat dia diseret keluar ruangan, pandangan terakhirnya tertuju pada Safira. Safira menatapnya kembali, tidak dengan kebencian, tidak dengan kemenangan. Hanya dengan rasa kasihan yang tenang. Dan bagi Dokter Ambar, tatapan kasihan itu jauh lebih buruk daripada tatapan kebencian. Pintu tertutup, mengakhiri era terornya. 3 bulan berlalu. Berita tentang skandal Rumah Sakit Harapan Sejati meledak di media nasional. Itu adalah kisah yang sempurna. Korupsi, malapraktik, dan keadilan yang dramatis. Dokter Ambar dan kroni-kroninya, termasuk Dokter Ivan, menjadi bulan-bulanan publik. Hari ini adalah hari pembacaan vonis. Di sebuah lobi rumah sakit yang steril dan modern, sebuah televisi besar di dinding menyiarkan liputan langsung dari pengadilan. Berbeda dengan lobi rumah sakit lama Dokter Ambar, lobi ini terasa terang dan penuh harapan. Layar televisi menunjukkan kerumunan wartawan. Lalu, pintu ruang sidang terbuka. Dokter Ambar keluar, didampingi petugas. Dia tidak lagi mengenakan setelan desainer. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan rompi tahanan berwarna oranye terang yang mencolok. Wajahnya kuyu,
menua 20 tahun dalam 3 bulan. Rambutnya acak-acakan. Seorang reporter berteriak, "Ibu Ambar, apa tanggapan Anda atas vonis 12 tahun penjara?" Dokter Ambar tidak menjawab. Dia hanya menunduk saat puluhan kamera menyala di wajahnya. Vonis telah dijatuhkan. Suara reporter di TV terdengar jelas. Hakim menyatakan Dokter Ambar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, penipuan, dan pencucian uang secara sistematis, serta membahayakan nyawa pasien. Selain vonis 12 tahun penjara, seluruh asetnya disita oleh negara, dan izin medisnya dicabut seumur hidup. Di lobi itu, beberapa perawat dan pengunjung bertepuk tangan pelan. Safira menyaksikan adegan itu dari jauh. Dia berdiri di samping suaminya, Rendra. Mereka berdua diam. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rendra pelan, tangannya menggenggam erat tangan Safira. Safira mengangguk. "Aku baik-baik saja, Mas. Keadilan sudah ditegakkan." "Mayor Rendra," sebuah suara memanggil. Rendra berbalik. Pangkatnya telah berubah. Setelah insiden itu, Jenderal Atmaja telah meninjau catatan dinas Rendra. Dia menemukan seorang perwira yang kompeten, yang karirnya sengaja dihambat oleh ibunya sendiri, agar tidak dipindahkan jauh darinya. Jenderal Atmaja memindahkannya, dan memberinya promosi yang layak. "Siap," jawab Rendra. Di depan mereka berdiri Jenderal Atmaja, kini resmi menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Di sebelahnya, berdiri ayah dan ibu Safira, yang dijemput khusus dari kampung, mengenakan pakaian batik terbaik mereka. Ayah Safira menatap sekeliling dengan bangga. "Sudah siap, Dokter Safira?" tanya Jenderal Atmaja, senyumnya hangat. "Siap, Jenderal," jawab Safira, menegakkan punggungnya. Dia bukan lagi dokter yang dipecat. Dia kini berdiri di lobi gedung baru yang menjulang di belakangnya, Pusat Trauma dan Bedah Darurat RSPAD Jenderal Atmaja. Atas desakan Jenderal Atmaja, dan dengan dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan dan Kesehatan, sebuah pusat trauma militer tercanggih telah dibangun dalam waktu singkat. Dan Jenderal Atmaja hanya menginginkan satu orang untuk memimpinnya. Mereka berjalan ke panggung kecil yang didirikan di depan gedung. Jenderal Atmaja mengambil mikrofon. "Hari ini," katanya, suaranya menggema, "kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung. Kita meresmikan sebuah simbol. Simbol bahwa integritas adalah segalanya. Simbol bahwa dedikasi mengalahkan keserakahan. Gedung ini ada karena satu tindakan keberanian di malam yang gelap." Dia menatap Safira. "Gedung ini ada karena seorang dokter muda, yang bahkan ketika dia kehilangan segalanya, dia tidak lupa akan sumpahnya untuk menyelamatkan nyawa." Ayah Safira menyeka air mata haru dari sudut matanya. Ibunya tersenyum bangga. Dengan bangga, lanjut Jenderal Atmaja. "Saya perkenalkan Kepala Pusat Trauma RSPAD yang baru, Dr. Safira." Tepuk tangan membahana. Safira maju ke depan. Dia mengenakan jas dokter putih bersih yang baru. Di dadanya tersemat papan nama, Dr. Safira, Kepala Departemen. Dia menatap Rendra, yang memberinya hormat singkat penuh cinta. Dia menatap orang tuanya, yang melambai padanya. Dia menatap Jenderal Atmaja dan keluarganya yang tersenyum. Di televisi di lobi, siaran berita telah berganti. Gambar Dokter Ambar yang memakai rompi tahanan menghilang, digantikan oleh berita cuaca. Masa lalu telah ditutup. Safira mengambil mikrofon, menatap gedung barunya, dan tersenyum. "Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Terima kasih," katanya, suaranya mantap dan penuh percaya diri. "Mari kita mulai bekerja."